Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Sebelum kita masuk ke produk-produk terbaik dari BUMN, saya akan menginformasikan ada dua berita yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan Kementerian BUMN yang cukup berpengaruh di minggu ini. Kita bersepakat dengan Stadler, PT Kereta Api, dan Inka untuk memastikan bagaimana kita bisa mensuplai atau membuat gerbong kereta api tingkat dunia, kelas dunia. Terus sampaikan yang pertama adalah kunjungan beliau ke Swiss kemarin, yaitu salah satunya adalah menindaklanjuti kerjasama antara Inka dengan Stadler. Ini adalah kerjasama membuat gerbong yang bertaraf internasional. Selama ini kita tahu bahwa Inka memang masuk ke jalur ekspor ke luar negeri, tapi masih di negara-negara yang kelas bawahnya. Nah, kita mau Inka naik kelas dengan cara kerjasama dengan pabrik kereta api juga di dunia dan punya kelas dunia, sehingga Inka bisa mendapatkan transfer teknologi dan juga transfer ilmu. Diharapkan joint venture ini akan bisa masuk ke market-market kelas-kelas atas di dunia. Joint venture yang dilakukan oleh Inka dengan Stadler ini akan membangun pabrik di Banyuwangi. Diharapkan nantinya dari 125 gerbong per tahun menjadi 1000 gerbong per tahunnya. Dan ini ada investasi sekitar $100 juta yang ditanamkan oleh kedua belah pihak. Di samping itu, Pak Erick juga sudah meminta kepada Stadler untuk membangun kantornya di Jakarta, di Indonesia, supaya ini juga adalah bagian dari sebuah kerjasama yang saling baik dan kerjasama saling menghargai antar kedua belah pihak. Informasi kedua adalah informasi mengenai komitmen Pak Erick Thohir dengan adanya komposisi sekitar 15% BOD atau direksi di BUMN diduduki oleh kaum perempuan. Dan ini kemarin ditegaskan lagi ketika mengangkat direksi Mandiri yang tadinya 1 orang, sekarang menjadi 2 orang. Tidak hanya itu, sebelumnya pun di BNI sudah juga ditempatkan 1 orang wanita. Dan ini akan terus berlanjut sampai angka 15% tercapai. Ini adalah komitmen Pak Erick untuk memberdayakan dan lebih mempercayakan manajemen kepada BOD perempuan di Indonesia. Yang pertama adalah IPC atau Pelindo II yang menyediakan fasilitas shore to ship di Pelabuhan Tanjung Priok. Apa itu shore to ship? Shore to ship adalah layanan dari IPC atau Pelindo II kepada kapal-kapal yang merapat di dermaga di pelabuhan di Tanjung Priok. Selama ini kapal-kapal yang bersandar di Tanjung Priok atau di pelabuhan selalu memakai BBM untuk mensuplai energi listriknya. Dengan diberikannya fasilitas shore to ship oleh IPC, maka sekarang tidak diperlukan lagi BBM, tetapi mereka bisa beralih ke listrik. Ini juga adalah langkah yang dilakukan oleh IPC untuk masuk ke green energy, sehingga pemakaian BBM akan semakin turun, khususnya di pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini masih Tanjung Priok, tapi nantinya seluruh pelabuhan yang dikelola oleh IPC akan memberikan juga fasilitas shore to ship di setiap pelabuhan yang ada. Produk kedua, ini datang dari Semen Indonesia Group yang meluncurkan Dynamics Masonry. Setiap perubahan butuh keberanian. Seperti kami yang berubah dengan tampilan baru tanpa kehilangan kualitas lama. Holcim kini berubah nama menjadi Dynamics. Bersama Dynamics. Ini adalah sebuah produk semen yang bukan untuk semen struktural, tapi semen untuk pasangan bata, keramik, batako, dan lain-lainnya. Jadi ini akan membuat lebih efisien dalam pembangunan, lebih cepat, dan lebih tahan lama. Dan bagi tukang dan kontraktor, tentunya ini berarti membangun peningkatan produktivitas. Produk ini sementara sudah tersedia di toko-toko bangunan, baik di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tapi nantinya akan sampai ke seluruh Indonesia. Produk ketiga dari BUMN adalah dari Hutama Karya, yang membangun underpass khusus untuk gajah, dan ini dibuat di Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Jalan Tol Pekanbaru Dumai hari ini. Dan underpass ini dibangun di Kabupaten Bengkalis dan tidak kurang dari
5 perlintasan khusus diberikan untuk gajah. Dan ini adalah langkah yang dilakukan oleh Hutama Karya setelah bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau untuk menyiapkan underpass ini. Dan ini adalah bagian dan langkah dari Hutama Karya untuk tetap menjaga biodiversity di Sumatera. Produk keempat dari BUMN datang dari Inka. Inka selama ini kita tahu sebagai produsen gerbong kereta. Kali ini mereka masuk dalam pembuatan bus listrik yang mereka sebut dengan e-Innobus. E-Innobus ini sudah dilakukan percobaan di jalan di area Madiun dan juga di tol Madiun Caruban. Nah, dalam proses ini mereka bekerja sama juga dengan salah satu produsen baterai dari Taiwan, yaitu Tron E. Bus ini nantinya membutuhkan waktu untuk daya isinya sekitar 3-4 jam, tapi bisa dipergunakan untuk 200 km dengan kecepatan maksimalnya 90 km per jam. Secara umum, sudah pasti bus listrik ini lebih baik daripada bus diesel. Baik itu karena efisiensi bahan bakarnya, maupun dari kebisingannya dan juga pemeliharaan secara umum. Dan ini juga mendukung yang namanya green energy. Dan kabarnya e-Innobus ini akan dipasarkan tidak hanya di dalam negeri, seperti menawarkan ke Transjakarta dan sebagainya, juga akan ditawarkan ke luar negeri. Dan salah satu yang sudah tertarik dengan mereka adalah dari Demokratik Kongo. Dan mereka juga sudah pernah melakukan uji coba terhadap bus e-Innobus ini. Diversifikasi pangan ini dilakukan oleh Bulog melalui pembuatan mie dengan bahan baku dari sagu. Kita tahu bahwa di Indonesia sejak dulu sekali, Indonesia bagian timur, sagu adalah bahan pokok mereka. Dan sekarang Bulog mengembalikan lagi dalam bentuk mie. Namanya adalah Sago Mie Bulog. Diharapkan nantinya dengan jaringannya Bulog ini, maka mie sagu ini akan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, dari Bulog juga bekerja sama dengan BPPT, sehingga nantinya pengembangan mie sagu ini akan bisa, atau juga pengembangan nanti bahan baku sagu ini akan bisa membuat diversifikasi pangan ke hal-hal lainnya. Jadi tidak hanya terpaku pada mie. Pengembangan sagu ini supaya industrinya berkembang, maka kawan-kawan Bulog akan bekerja sama dengan sampai akar rumput, bagaimana mereka akhirnya mendukung dan membuat yang namanya Smart Village, sehingga kawan-kawan di pedesaan juga mulai membuat industri-industri sagu rumahan. Dan ini diharapkan bisa membuat Indonesia akan kuat untuk ketahanan pangannya. Produk keenam dari BUMN datang dari BRI. BRI mengeluarkan sebuah website namanya eform.bri.co.id. Website ini berguna untuk nasabah BPUM. Apa itu BPUM? Bantuan Produktif Usaha Mikro. Jadi untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan ini, dia cukup mengecek ke website tersebut dan mereka nggak perlu datang ke BRI, sehingga nggak perlu ada antrian. Dan mereka cukup memasukkan saja IKTP-nya, kemudian melihat apakah namanya tercantum atau tidak. Kalau tercantum, maka dia langsung bisa datang ke BRI untuk mendapatkan bantuan tadi. Ini adalah langkah BRI untuk memudahkan masyarakat dan juga membuat masyarakat semakin terbantu, apalagi di kala masa corona seperti ini. Mereka tidak perlu datang sampai ke kantor BRI, cukup dari rumah dan langsung bisa melihat apakah mereka tercantum atau tidak. Produk ketujuh dari BUMN saat ini kita tunggu adalah memang dalam proses, belum jadi produk. Tapi karena sangat penting bagi kita saat ini, maka kita pun sangat memantau tahap demi tahap yang sedang dikerjakan. Dari mana datangnya produk tersebut? Datang dari Bio Farma yang sedang melakukan proses uji klinis tahap 3 dari produk vaksin yang berasal dari Cina, yaitu Sinovac. Saat ini ada sekitar 1.620 relawan yang sudah disuntik 1 kali. Sebenarnya sih ada 1.800 orang relawan yang hadir dan yang mau disuntik, tapi kita hanya menerima 1.620. Dari 1.620 ini, sebanyak
671 relawan sudah dalam tahap monitoring. Kemudian ada juga 540 diantaranya sudah menjalani tahap pemeriksaan imunogenisitas yang berfungsi untuk mengetahui apakah kekebalan relawan yang sudah disuntik tersebut sudah muncul. Kita doakan dan kita harapkan semoga uji klinis ini berhasil sehingga kita bisa mulai memproduksi vaksin corona dan mulai bisa disuntikkan kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dengan vaksin ini kita kembali bisa hidup seperti sedia kala dan bisa beraktivitas sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari selama ini. Inilah 7 produk terbaik minggu ini dari BUMN. Semoga minggu depan kami bisa menghadirkan lagi produk dan layanan dari BUMN untuk melayani negara dan melayani masyarakat Indonesia.